Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengabarkan kepada kita hambanya yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, yang senantiasa mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Maka mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada hari ini menjadi salah satu wasilah terjadi peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 29, di situ Allah berfirman, "Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid." Keputusanku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menzolimi hamba-hambaku sedikit pun. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini harus menjadi keyakinan kita bahwa keputusan yang Allah sudah tentukan itu tidak akan ada perubahan lagi. Khususnya terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 3, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini, kata Allah taala, maksudnya bukan hari ini ketika turun ayat ini di akhir-akhir dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang telah diputuskan oleh Allah ini tidak akan berubah sampai hari kiamat, sampai nanti ketika manusia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua timbangannya sesuai dengan apa yang telah Allah putuskan di dalam kitabnya Al-Qur'an dan yang telah dijelaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah menegaskan, "Wa ma ana bizallamin lil 'abid." Dan Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Dan semua manusia, jemaah yang dirahmati Allah di muka bumi,
itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Umat akhir zaman yang dikenal dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini jumlahnya kira-kira 8 miliar manusia, itu semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah menzolimi dan tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Makanya oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, khatib di waktu yang singkat ini ingin mengingatkan diri pribadi dan juga jemaah sekalian. Ingatlah nikmat yang telah Allah beri kepada kita, dan kemudian rawatlah nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Di antara nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada kita apa? Nikmat fitrah. Allah telah beri kepada semua manusia nikmat fitrah. Yang kata para ulama, fitrah itu apa? Di antara para ulama menyebutkan al-Islam, ketundukan, keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat Islam. Dan semua manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Quran atau nanti dijelaskan oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua manusia yang hari ini 8 miliar kalau kita hitung kira-kira, semua telah diberi nikmat fitrah oleh Allah taala. Makanya benar kata Allah, Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Kenapa? Semua sudah diberi fitrah, semua telah diberi Islam, lahir dalam keadaan fitrah. Kata Rasulullah, kullu maulud, setiap yang lahir ke muka bumi, kullu maulud yulad 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kalau seseorang meninggal dalam keadaan Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini siapapun orang sebelum balik, mau dia anak seorang muslim, mau dia anak seorang kafir, Yahudikah, Nasranikah, atau agama-agama yang lain yang kita tahu, kalau dia meninggal sebelum baliknya dia, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah tidak pernah dan tidak akan menzolimi hamba-hambanya di muka bumi. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, banyak manusia yang merubah nikmat yang telah diberi oleh Allah. Makanya di dalam surat Ra'd ayat 11 kita semua sudah hafal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah taala. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada kaum, kepada manusia di muka bumi. Tidak akan dirubah oleh Allah taala. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah nikmat yang telah Allah beri kepada mereka itu. Maka kemudian ada bapak-bapak, ada orang tua yang kemudian merubah fitrah anak-anaknya. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'abawahu, kedua orang tuanya kemudian apa? Yumajjisanihi, yunassiranihi, au yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak itu yang lahir dalam keadaan Islam itu menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Majusi, atau agama-agama yang lain yang hari ini kita kenal. Artinya apa? Dilakukan perubahan oleh manusia itu sendiri. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang telah diberi kepada hamba-hambanya, kepada manusia di muka bumi. Hatta yughayyiru, nikmat itu kemudian dirubah sampai kemudian mereka rubah sendiri. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur yang hari ini masih merawat nikmat fitrah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi berapa banyak hari ini, kalau kita lihat dari 8 miliar manusia hari ini, berapa persen yang sudah merubah nikmat fitrah yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti kalau dia tidak kembali meninggal dalam keadaan muslim. Makanya setiap hari Jumat khotib membacakan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati di dunia ini kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Seperti dilahirkan, begitulah kita mati kalau mau sukses di kehidupan dunia. Tapi berapa banyak hari ini yang sudah berubah. Dan itu tugas kita untuk mengajak mereka kembali, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau ada khususnya orang-orang yang terdekat dengan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, singkat di khutbah kedua, khotib ingin mengingatkan diri khotib pribadi dan juga jamaah sekalian tentang nikmat Allah yang sangat agung yang telah diberi oleh Allah kepada kita. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat syariat. Yang tadi kita sudah bacakan firman Allah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, kata Allah, telah kucukupkan untuk kalian nikmatku. Yang kata para ulama nanti, apa maksud nikmatku itu? Nikmatku itu adalah agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian, yang di situ mengatur kehidupan manusia dari masalah terkecil. Ada seorang ke toilet, diatur bagaimana adabnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apalagi masalah besar seperti mengatur kehidupan manusia, bernegara dan lain sebagainya, telah diatur, telah diturunkan ketentuan oleh Allah Ta'ala. Itu nikmat kata Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, tentu kalau kita mau menjadi orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan, rawat dan syukuri nikmat itu. Jangan pernah merubah nikmat syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Walaupun hari ini kita melihat begitu banyak orang-orang yang sudah merubah syariat Allah. Pada dasarnya bukan Allah yang merubah, tapi mereka itulah yang merubah syariat Allah. Ada syariat ketika ada orang yang melakukan kriminal, begini ketentuannya dirubah oleh mereka, oleh manusia. Bahkan mereka berkumpul untuk kemudian membuat ketentuan baru, menandingi ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah. Itu ciri-ciri apa? Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan ternyata orang yang seperti itu sudah ada di zaman dulu, jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita umat Nabi Muhammad jangan mengulang apa yang pernah terjadi di masa lalu, khususnya apa yang pernah terjadi pada orang-orang Yahudi, Nasara atau Bani Israel secara umum, yang mereka diturunkan syariat oleh Allah, diturunkan Taurat, diturunkan Injil, diturunkan Zabur, syariat-syariat untuk mengatur kehidupan mereka. Tapi disebutkan oleh Allah Ta'ala, "Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu", kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Kemudian setelah mereka mendengar, setelah mereka mempelajari, mereka merubahnya. Maka jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad ini tidak seperti umat yang pernah melakukan pelanggaran itu sehingga menjadi orang yang beruntung di kehidupan dunia. Kalau di antara kita ada yang sudah melakukan perubahan, lebih mementingkan ketentuan yang lain daripada ketentuan Allah, segera kembali. Dan yang paling tahu itu siapa? Yang paling tahu adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa jauh kita sudah mengganti atau merubah syariat yang telah Allah turunkan sebagai undang-undang untuk kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa merawat nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada kita, sehingga kita ditambah nikmatnya oleh Allah Ta'ala. Karena pada dasarnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, ku tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian mengingkarinya, apalagi merubah-rubahnya, maka tunggu azab Allah sangat pedih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.